استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم أرواح مشايخنا ومعلمينا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركات علومهم نفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة سر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، فلو تركها به لم تصح صلاته. ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحب. قال بعض أصحابنا تجب، والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah, syifa dan afiyah hingga kita dapat hadir di masjid ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Disebutkan oleh musannif dalam kitab Azkar tentang bab salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu tasyahud tahiyat. Ketahuilah bahwasanya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib waktu tasyahud akhir. Falau tarakaha, jikalau orang tersebut meninggalkannya kada bersalawat waktu tahiyat akhir, lam tasihhu salatuhu, maka kada sah salatnya. Namun
tidaklah wajib bersalawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi padanya atas mazhab sahih masyhur mazhab Asy-Syafi'i dalam qaul atau dalam pendapat yang masyhur. Lakin istahab, namun hanya saja hukumnya disunahkan, dianjurkan. Tapi sebagian dari ashabna kelompok mazhab Syafi'i mengatakan itu sebenarnya wajib. Dan lebih afdal lagi dia mengucapkan salawat dengan teks dan naskah dari Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah naskah teks yang berada di Sahih Bukhari dan Muslim riwayat Ka'ab. Wa huwa sahihun min riwayat ghairi Ka'ab. Namun jikalau salawat tersebut tidak seperti yang diucapkan, namun masih tetap yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya boleh. Yang misalnya salawatnya kadang memakai al-ummi. Al-ummi dalam makna jam'ah rahimahullah tidaklah artinya melulu buta huruf, ya kan? Nabi memang diriwayatkan buta huruf. Waktu diperintahkan Iqra, maka Rasulullah SAW menjawab wa ma ana biqari. Kau hendak membaca di sini. Dari situ Jamaah rahimahullah salah satu yang meriwayatkan Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Ummi dalam makna lain adalah induk dalam bahasa kita, induk atau muara, karena seperti dalam ucapan Ummul Qura, Ummul Quran, induknya Quran, induknya dari satu qaryah atau perkampungan. Kan Ummul Qura, Makkah Mukarramah disebut Ummul Qura, induk perkampungan. Quranul Karim disebut Ummul Kitab. Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya dari Al-Quranul Karim. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umm juga, induk juga sebutannya. Abul Arwah kita, roh kita asalnya Jamaah rahimahumullah bermuara dari rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ditakuni oleh Jabir tentang apa yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menjawab, awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya' wa nur habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Yang pertama diciptakan adalah nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari nur tersebut jamaah rahimahumullah, disitulah yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai Abul Arwah,
dan Nabiullah Adam disebut dengan Abul Jasad. Muara jasad kita adalah Nabiullah Adam. Adapun muara dari roh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyebut An-Nabiyul Ummi artinya tidak hanya sebagai buta huruf, tapi bisa sebagai induk. Nabi sang induk. Kemudian sayati tafsiruhu fi kitab as-salati ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah taala, wallahu a'lam. Jadi di sini adapun naskah-naskah salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita bahas nanti ya saudara. Namun yang al-wajib minhu yang paling pokok minimal benar Allahumma salli ala nabi. Bisa jadi begitu, Allahumma salli ala nabi wa insya'a qala sallallahu ala Muhammad wa insya'a qala sallallahu ala rasulih aw sallallahu ala nabi. Wala wajhun annahu la yajuz illa qawlihi Allahumma salli ala Muhammad. Wala wajhun annahu yajuzu an yaqul sallallahu ala Ahmad wa wajhun annahu yaqul sallallahu alaihi wallahu a'lam. Naskah yang paling minimal benar waktu tahiyat, sama lah kayak semalam membaca tahiyatnya itu paling minim apa semalam itu membaca tahiyat itu? Iya, paling minimal benar yang dianggap sah dalam mazhab Syafi'i adalah at-tahiyatu lillah. Biasa kan banyak kita tuh at-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Paling minimal adalah at-tahiyatu lillah. Sama juga qunut. Mungkin minimal qunut adalah nang kada boleh tertinggal salawatnya nang kada boleh tertinggal. Mungkin adapun jamaah rahimakumullah waktu tahiyat, beberapa ulama Syafi'iyah berpendapat nang seminimal-minimalnya adalah Allahumma salli ala nabi wa insya'a munhadak juga sallallahu ala Muhammad, munhadak juga sallallahu ala rasulih, atau jisilin sallallahu ala nabi. Walana wajhun, dan bagi kita kelompok Syafi'i ada arah yang lain, ada pendapat yang lain bahwasanya tidak sah, tidak dianggap salawat yang pas untuk sembahyang dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Walana wajhun, dan ada lagi yang berpendapat boleh saja membaca sallallahu ala Ahmad. Wa wajhun, dan ada lagi yang paling minim sallallahu alaihi. Amma tasyahud awal, waktu tasyahud awal fala tajibu bihi salah. Nah, waktu tahiyat awal jadi sedih membaca salawat itu hukumnya mandub, sunnah, bila khilafin, tanpa ada perbedaan dari seluruh ulama Asy-Syafi'iyah. Namun
hukumnya apakah disunahkan? Maka ada dua pendapat dari ulama Syafi'i. Yang masyhurnya dan paling sahih adalah disunahkan membaca salawat atas Nabi di waktu tahiyat awal. La tustahabu salatu ala al-adi, dan tidaklah disuruhkan untuk bersalawat atas keluarga Nabi di waktu tahiyat awal tadi. Ada juga mengatakan mustahab. Jadi kada apa-apa kalau seandainya kita waktu tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penambahan kata sayyidina dalam salawat di waktu salat bolehkah? Boleh. Kenapa? Mengubah ujar orang sebelah ikam tu mau ubah naskah salawat yang asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada juga. Ada beberapa jamaah rahimakumullah nang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan yang mesti kita ubah sebagai penghormatan dan memposisikan Nabi SAW agar tetap di atas contoh waktu membaca doa iftitah. Naskah doa iftitah yang terakhir wama apa yang penengahan terakhir. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman. Apa semuanya? Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Naskah asli wa ana awwalul muslimin harus diganti. Mun kita mengucapkan akulah ya Allah nang pertama kali nang berislam, asa kada cocok. Karena nang pertama kali berislam, pertama kali yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ganti wa anna minal muslimin, kami ya Allah, saya ya Allah termasuk orang-orang yang pasrah kepada Dia. Nah, penggantiannya tentu la tustahabbu du'a bi tasyahhudil awal, dan tidak disunahkan berdoa pada tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i. Bahkan diucapkan, bahkan mereka berpendapat bahwasanya membaca doa waktu tahiyat awal hukumnya makruh. Karena apa? Karena mabna al-takhfif tahiyat awal itu jamaah rahimahumullah disyariatkan mesti dibaca ringan, dibaca pendek, kadang berlawas tahiyat awal. Lalu jamaah rahimakumullah berbeda dengan tasyahud akhir, beda dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir boleh membaca doa di situ. Sebagaimana jamaah rahimakumullah Imam Nawawi mengatakan i'lam anna doa ba'da tasyahud akhir masru'un bila khilaf. Disuruhkan membaca doa limbah tahiyat akhir. Nang innaka hamidum majid. Tambahi lagi doa mumpung dalam solat. Doa yang disyariatkan atau doa yang pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda, "Idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min min adab jahannam, min adab al-qabr, min fitnat al-mahya wal mamati, wa min syarri al-masih ad-dajjal." Rawahu Muslim min turuqin katsira. Nabi pernah mengajarkan apabila tuntung sudah baca tahiyat akhir, maka bagusnya ikab tajsidin minta perlindungan kepada Allah dari 4 macam, bil khusus kita yang ada di akhir zaman. Apa yang 4 macam itu? 1 jasidin, yang penting berlindung dari azab jahannam. Karena demikian azab jahannam ini mungkin bagi kita di dunia kada semua melihat azab jahannam lalu kita menganggap remeh. Jangan, dan Nabi munkawa sejak di dunia kita memiliki daya tahan, daya tolak daripada neraka jahanam. Daya tolak kita daripada neraka jahanam itu macam-macam. Ada yang dalam riwayat hadis kita dijauhkan dari neraka itu apabila kita telah dari apinya tuh, dari azabnya tuh. Kan dalam kitab Tazkirah yang kita baca dahulu, ketika seseorang melewati titian siratal mustaqim, ada yang tergugur, ingatlah semalam, yang tergugur dari titian siratal mustaqim. Limbah tergugur, kondisi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang langsung dimatikan Allah jasad dan rohnya, sehingga kada merasakan sama sekali azab. Terus ada yang gugur, apinya langsung dijauh, nah kayak kita mencolokkan seculit sabun di atas nang banyu nang minyak, nang kena minyak colopakan cep langsung nang minyaknya tiba jauh. Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa dan memiliki kehendak. Bisa saja sebagaimana beberapa yang diamalkan oleh umat-umat muslim yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu lahu anin nari sab'ina kharifan. Ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila amalkan ini ikam akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis lembah daripada api neraka. Yang satu lembahnya itu jamaah rahimakumullah sepanjang 70 tahun perjalanan. Kan jauh. Jadi apabila jatuh ke neraka, apinya nambah jauh pada kita, azabnya nambah jauh pada kita. Minta ya Rasulullah sejak demi min adab jahannam, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada azab jahannam. Kan ada yang gugur daripada titian siratal mustaqim, hanya sebagai neraka itu dijadikan sebagai tempat lewatnya saja, tempat lewat menuju surga. Ya, itu bagi orang yang di dunia sabar menerima kematian anak-anaknya. Itu tiket emas tuh yang apabila kita waliyahzubillah mati anak kita, sabar kita, masya Allah. Illa apa jannah itu tahiyatul qasamikah dalam naskahnya itu hanya sekedar neraka itu sekedar tempat lewat aja. Kawal lewatlah, kawal. Malaikat Zabaniyah mengabaikannya. Bilanya lewat, malaikat Zabaniyah cuek. Api berjauh. Malaikat Zabaniyah mau kulitang lain, malaikat Zabaniyah lain sidit. Terus
terus jelewok. Kenapa? Sewaktu di dunia sidin, sabar dalam ujian kematian anak keturunannya, dan juga jamaah rahimakumullah minta dijauhkan dari azab jahannam. Wa min adabil qabri, minta juga sidin kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari azab kubur. Azab kubur, janganlah kita jamaah rahimakumullah tertipu. Dikira kita mati itu sudah istirahat berpijimai beranai dah. Kalau jamaah rahimahumullah karena 2 bulan kada dibayari gaji, hutang menumpuk, lalu lagi berdiri di higa jembatan hendak tajun, kan di TV kamu tanya tadi. Maka sudah jadi pegawai Satpol PP 2 bulan benar ya kada digaji, hendak tajun. Jadi untung banyak orang yang melihat, yang menangkap sini. Orang yang menganggap limbah mati itu berpijim beranai istirahat, jadi siapa? Dalam ajaran kita jamaah rahimahumullah, setelah kita usai di dalam dimensi alam dunia, kita akan pindah ke alam barzakh. Di alam barzakh ini ibarat nang kaya bulan. Penempatan kita tuh ganal bang pada bulan, cuman suasananya dalam di bulan itu ada sisi yang abadi terangnya, ada yang abadi gelapnya. Tuh dia cing perhatian bulan terbit tuh kada mau berputar bulan tuh. Jadi nang tarang abadi je tarangnya, nang gelap kadang abadi je gelapnya. Sama alam barzakh. Di alam barzakh itu terbagi dari 2 juga. Ada sisi yang di situ mendapatkan kenikmatan aja. Ada sisi yang mendapat azab aja. Nah, malaikat banyak bertugas di situ. Mereka-mereka yang pindah dari alam dunia ke alam barzakh, disuruhkan Allah masukkan roh itu ke jalur illiyin, maka roh tersebut masuk ke daerah yang mendapatkan kenikmatan aja. Sampai didirikannya kiamat, nanti pada sangkakala. Ada lagi yang disuruhkan Allah Azza wa Jalla masuk jalur sijin, maka orang itu akan masuk ke daerah yang selalu mendapat azab aja. Kan dalam kitab Tazkirah yang kita baca semalam, nang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan riwayat oleh Ibnu Mubarak. Jadi ketika roh kita limbah dicabut, limbah menghadap Allah, disuruh Allah pada malaikat untuk mengantarkan ke alam barzakh. Ni amun nang indiyin lah, nang sudah dinyamanakan Allah. Roh kita tu yang keuyuhan badan, diandak di satu tempat arwah nang lain, arwah datulian, arwah mama, arwah abah, arwah mama Rina, arwah seberataan keluarga kita, tetangga, kekawanan, itu 4 datang menggerubungi. Masing-masingnya hendak mengucapkan selamat datang untuk bandar ikan takas ini. Nang ditakuni itu pian obrolan-obrolan yang nang pertama ditakuni aneh-aneh aja. Kaifa fulana hal tajawazatil fulana. Si anak tu apa? Si anak tu apa kabarnya? Si anak bergaul di mana? Si anak sudah kawin kah? Kan pertanyaannya duniawi benar. Waktu kita hanya datang.
Tapi sebagian mengatakan, oh jangan hadangi arwahnya itu, istirahatkannya dahulu. Pertanyaan ini jamaah rahimakumullah, ini bagi mereka yang masuk ke daerah Illiyin, limbah rohnya tenang, rohnya sudah terbiasa di alam barzakh, maka inya pun yatazawwaruna wa yatabahun Nabi. Itu berjalanannya kena si arwahnya tadi mengesahkan, oh anak pian tu wayah ini nak kini rancak dah ini ke Masjid Darul Lu'lu', umat imam kuitan pian kena nang hanyar bulik telah nang hanyar meninggal ditakutin orang, anakku kayak apa, wayah ini si anu kayak apa, macam ni lakiku apa, wayah ini laki pian harus saya sambat anak pian macam benar misalnya, sedih benar kuitan. Nah itu pian amal kita akan ditampaykan dalam satu hadis, akan ditampaykan kepada kita amal anak, negawian anak pada malam Jumat. Makanya tradisi kaum Ahlussunnah wal Jamaah malam Jumat itu baca Yasin menghadiahkan kepada kuitan, supaya kuitan kadang merasa sedih, kadang merasa kecewa, kadang merasa tersiksa berada di dalam alam barzakh. Minta perlindungan, satu dari azab jahanam, yang kedua dari azab kubur. Kemudian Nabi minta pula perlindungan dari fitnatil mahya wal mamat, ujian hidup dan ujian mati. Ujian hidup, masya Allah, tabarakallah. Ujian yang kita hadapi hari ini ternyata tidak sebanding, ternyata dibanding dengan orang-orang lain. Terkadang kita merasa kitalah yang paling naas, kitalah yang paling sial, kitalah yang paling kada beisi napa-napa. Ternyata di lain banyak benar ya. Kita merasa paling kada berduit, ternyata di daerah lain banyak benar ya. Nih tadi ulun di waktu baca berita di Kalsel, kabupaten yang paling miskin itu ternyata bukan di Banjarmasin. Jadi mau ada orang Banjar yang merasa miskin, kadada judulnya yang miskin tuh HST HSU lawan Tabalong tiga tuh Pak. Jadi mun kita jamaah rahimahumullah bepada miskin tapi TV masih ada, bepada parkir sepeda motor masih ada, ai bakal ramput bener itu. Ini handphone anak masing-masing diisi biar second. Ujian hidup yang asli jamaah rahimahumullah itu berada dalam negara perang, berada dalam tekanan, berada dalam lingkaran kejahatan kriminal, mafia dan sindikat sebagainya. Itu kada kemana-mana. Mun kita, masya Allah, nyaman banget yang hidup kita, khusus di Banjar ini. Apa dalam orang musibah apa gerang, gunung berapi desuah, gempa bumi kada suah, gunung meletus kada dalam, tsunami desuah, banjir bandarai nang semalam tu, nang sampai ikas pinggang. Ya kalau itu berapa tahun sekali? 50 tahun sekali.
Sisanya calak beneran. Ya karena musim hujan hilang sandal di muka rumah. Mana sandalku? Beteleponan lawan kawan gang sebelah. Ngapa udah nyawa? Banjir kah? Banjir napang nang tikas nang tumit tuan. Ya kalau sambatannya banjir, harus dikabulakan Allah banjir. Apa dia? Calak tuh. Wa min syarri masihid dajjal, dan dari kejahatan masihid dajjal. Nah, ini pian. Allah dajjal itu pintar benar. Jar Nabi, ikam melihat api padahal itu adalah air. Ikam melihat itu neraka padahal itulah surga. Ikam melihat surga yang ada di tangannya padahal itulah neraka bagi kamu. Masa bujur? Wah ini diputar-putarnya aja. Apalagi kekanakan wayahin, Masya Allah. Kan ulun isyaratkan bahwasanya Dajjal itu matanya satu, visi kalau mata itu satu. Kemudian ada tulisan di atas dahinya. Apabila inya berpandir di masyrik timur, maka di maghrib barat pun kau mendengar sesuatu. Mata kalau bahasa lainnya adalah visi. Visi. Kalau visi dalam rumah ada kata visinya apa? Televisi. Ya kawan dari televisi yang ada layar nih, di dahinya ada tulisan sehingga orang yang buta huruf kau membaca. Ya kalau coba lihat di atas HP ada tulisan, kalau orang buta huruf mungkin tahu. Oh ini baterainya hendak habis. Tahu. Oh ini jaringannya kadada. Tahu. Ya kalau orang buta huruf mungkin tahu. Apabila ia bukan dari sini, di sana kau mendengar. Ya kada. Dasar bujur kekanak lu ini Allahu Akbar. Maka dia sampai ke Tuhan hari Jumat di ujung situ. Ya kalau orang undang kadang khutbah inya main HP, kayak apa kada sah. Maka jamaah rahimahullah, belum lagi nih kita mungkin sudah matian kena nang anum-anum ada kena lebih harat lagi godaannya metaverse. Ulun tuh sambil cari akal semua ini dah kayak apa sekira metaverse. Mungkin kan belum paham lagi metaverse. Metaverse itu jamaah rahimahullah ambit Facebook. Di situ orang memperkirakan akan banyak yang terjerumus ke sana, menghabiskan duit ke sana, tipuan-tipuannya ganal di sana. Nang ini aja, tentang saham binomo, ya kan? Supaya sugih tapi kadang banyak berusaha. Anda beli situ main saham, lihati grafik saham, lihati kena IHSG dalam itu. Sekalinya apa? Terbukti bahwasanya itu hanyalah tipuan belaka. Main saham trading ya. Padahal gambling itu adalah judi. Itu adalah termasuk fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri masihid dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ujian mati tak perlu. Ujian mati harus dilakukan. Ujian mati sudah larang lagi.
Adapun ujian mati jamaah rahimahullah daripada sakaratul maut, itu ujian matinya. Mungkin nak melihat ujian pian, tapi nauzubillah lah, ketika dalam keadaan musibah itu lah, pertama yang pian ingatakan dipikirkan pian siapa? Ini contoh aja, ulun pernah mentes pian. Waktu bersepeda motor, ulun ini menyampaikan lampu hijau, belaju sekalinya ada kakanak yang mepinta-pinta tengah, inggih menyubarang, inggih nang kaya bingung hendak menyubarang, hendak kada, hendak berbulik sudah tengah jalan, oma behimat ulun merem. Kaca rem tangan, jajak rem batis, rabah terguling-guling. Nah, di saat terguling-guling di aspal itu, siapa nampian ganang? Kira-kira di detik-detik itu nah, nang saat ban mobil truk itu nah berseleweran di higam mantapin, sejak itu. Nang sedikit lagi parut yang terlindas dalam ban mobil, di detik itu nak siapa yang pian ganang? Siapa ya? Satu bisa jadi nang sebab nang kita gugur. Bila kita mengganang orang nang membuat kita gugur dari sepeda motor, kira-kira apa kita sambat yuk? Buang. Kurang ajar. Satu. Bila kita di detik itu keganangan lawan anak dan keluarga, apa yuk? Nang kita sambat yuk, bah ya sian anakku, sian biniku. Tapi bila kita jamaah rahimakumullah langsung terhubung pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun memiliki reaksi yang standar datang saja. Malah bagi mereka yang sudah faham akan terucap alhamdulillah ala kulli hal. Kita sakaratul maut kitu juga. Di detik-detik kita berpisah lawan dunia, siapa yang kita pikirkan? Makanya jamaah rahimakumullah, supaya kita jangan mendapatkan ujian kematian nih. Kadang-kadang ujian kematian itu biar anak ni kena paham. Anak ni kada paham. Udah lama sudah kita garing 2 tahun dah garing Maret. Waktu nang sudah uyuh dah kita. Hendak belapas sejak nang anak jangan mati seorang lapah badan. Ya kalau Maret nang bini pula. Abahnya, kayak apa kami abahnya? Siapa yang memberi makan kami? Hantu ujian kematian juga. Kita sebagai laki-laki atau sebagai penanggung jawab keluarga akan bimbang banan. Kalau usah setan mendatang nang di rumah tu nak bila berucap nang itu sedih pada hati. Mun kalau dilatih, ya kada. Pian berabah 2 tahun dah Maret. Dokter datang, mantri datang. Nah, ceknya darah. Nah, diceknya pulang awak. Ujar dokter, ada koma harap lagi lah. Paling beberapa jam, pian bah pergi lawan keluarga, lakasi sekira datangan menyampati. Saat itu jamaah rahimakumullah, ujian terbesar kita, nih keluarga, anak, jangan mati ulun kiapa menjaga ulun kiapa pian dia. 2 tahun pian keuyuhan. Padahal sudah Allah terus dah. Bebacaan terus dah pian. Tapi anak nang mau ucap nang lain. Bini nang mengubah apa fokus kita kepada Allah. Kayak apa rasanya
Inilah Nabi minta jauhkan dari ujian kematian pertama, supaya bini kita paling kada paham. Mun kada paham, baik kita mati sorangan di rumah sakit. Tenang, la ilaha illallah. Bini rahat balik ke rumah mandi ya, anak rahat keluar nukar pentol ya, di rumah sakit sorangan kita di kamar mungkin. Mun pacang bini merunca-runca, anak menangis-nangis menggeraung, lebih baik mati sorangan biar pilihannya. Ya kalau daripada bangun, la ilaha illallah, mati. Husnul khatimah dapat, ujian terlepas. Anak datang abah, bini datang umpahnya. Sudah lewat dah, apa lagi? Hati wallahu a'lam bishawab. Ada yang tak gunakan? Masalah salawat. Salawat awal itu Allah SWT Muhammad apalagi Muhammad. Pertanyaan Sidin, ketika bertahiyat awal apakah wa ala ali Sayyidina Muhammad itu dibuat jamaah rahimakumullah sebagaimana disebutkan tadi, membaca tahiyat awal, membaca salawat pada tahiyat awal kepada keluarga Nabi itu tidak disunnahkan. Ingat konsep asalnya bahwasanya tahiyat awal ini mesti dilakukan secara cepat. Jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad tidak disuruhkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar bangkit. Mun baca Pak Ustaz, da apa nang kada boleh itu bekurinah membaca. Maksudnya bersengaja gitu nak melambat menelawasi, padahal tahiyat awal mesti dilakukan ala takhfif, dipercepat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kayak itu doanya itu 4 meter itu banyakkan meninggalkan begitu mau cepat kita boleh. Oh ini tahiyat akhir itu jamaah rahimakumullah adalah titik di mana doa itu didengar Allah Subhanahu. Soalnya doa yang paling bagus adalah doa ketika dalam sholat. Doa yang dalam sholat yang paling bagus adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa ketika tahiyat akhir ini padahal banyak. Cuman yang paling masyhur yang 4 ini. Kenapa? 4 ini terpakai benar pian. Terpakai benar. Mun kawa ada hafal guru ayuha andak tulisannya di muka pasahapan pian. Paling kada panambayan melatih barang dahulu karena terbiasa ai ulun campur dulu. Bila kada hafal andak di intang pasahapan gorong-gorong ditulis di HPS itu. Nah, karena itu penting mana? Karena saking pentingnya hampir seberatan para ulama pasti membaca doa itu. Karena apa? Karena memang kita akan dihantui oleh perasaan 4 ini, gangguan 4 ini. Jadi sejak masih hidup di dunia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, Pak Haji Marjuan, kita mi'ratan berapa lagi? Berapa kali ahad lagi? Mi'ratan 26 Rajab. 26 berapa kali pertemuan? 26 Februari. Sekali pertemuan lagi lah. Ada lagi lah. Ulun minta rela anu kada ingat membawa sanad nang berdiri apabila tuan guru datang, etika ini seperti kita terpakai tadi anu akhlak Nabi SAW supaya beda daripada masjid lain, beda daripada jamaah lain. Bila guru datang, khusus jamaah kita nih harus berdirian.
biar buntu sana, tapi harus berdirian. Sebab pian berdiri, alasan pian berdiri ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman jamaah rahimakumullah, mengikut sunnah tidak hanya membaca dari buku, tapi secara berantai sanad musalsal. Dari ulun, dari guru ulun, dari guru sidin, dari wali, dari habib, dari terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya belainlah tahun ini Islam Arab kita pada tahun sebelumnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.